Halo, selamat sore Bapak Ibu. Kali ini saya akan berbagi bagaimana mengisi pengelolaan kinerja yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, pertama-tama kita buka dulu browser. Nah, kita unggah gunakan ID ya, yang bisa dipergunakan ini adalah ID belajar. Kita buka dengan ID belajarnya. Nah, kemudian kita buat di sini klik cari platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian kita masuk. Nah, disinilah kita akan menuju kepada pengelolaan kinerja yang akan kita bahas hari ini. Kita klik pengelolaan kinerja. Nah, kemudian kita menuju di sini di pengelolaan kinerja. Itu ada beranda, ada guru, ada notifikasi dan pusat bantuan. Maka kita klik dulu sebagai pegawai. Nah, dalam mengisi sebagai pegawai, nah di sini kebetulan kemarin kita sudah mengisi. Nah, di sini kebetulan saya sudah dalam tahap 75%. Nah, gimana caranya kita mendapatkan 75%? Coba kita cek dulu. Nah, sebelum kita ngecek 75% ini, maka selain kita nanti mengisi pelaksanaan praktik kinerja, maka di sini juga ada pengembangan kompetensi, ya. Pengembangan kompetensi, kemudian ada tugas tambahan. Nah, hal yang kita fokuskan hari ini adalah cek praktek kinerja. Oke, kita buka dulu cek praktek kinerja, kita langkah awal. Nah, kemudian lihat di sini pelaksanaan praktek kinerja. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sinilah dia. Nah, karena tadi saya sudah 75%, maka centangnya ada 1. Kemudian centangnya ada 2. Centang biru, ada centang 3. Dan ada centang 4 yang sudah kita isi. Nah, kita bahas dari awal dulu. Bagian pertama, ketika kita mengisi di bagian pertama di pelaksanaan observasi, ya, maka kita di sini mengisi dokumen. Dokumen apa yang kita isi? Dokumen terkait dengan pelaksanaan apa yang menjadi sasaran perilaku kita ketika kita mengisi dan melakukan sebuah observasi, ya. Kemudian kalau ini sudah diisi, maka Bapak Ibu akan melangkah ke sini, ke pemantauan kinerja pelaksanaan observasi. Nah, kemudian lihat di sini cek rinciannya seperti apa saja. Nah, pada tahap itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk menuju ke pengisiannya tanggal, kemudian terkait dengan perilaku yang sudah disepakati di awal. Nah, target perilaku pilihan mana yang sudah disepakati di awal. Tuh, kemudian setelah itu maka kita akan kembali lagi, lihat ke sini, kembali. Kita lihat ke beranda lagi. Kembali lagi. Ya, udah kita cek lagi. Kita lihat ke beranda. Setelah kita mengecek, maka kita akan mengisinya. Di sini. Yang tadi adalah cek, kemudian di sini setelah pemantauan kinerja, di sini Bapak Ibu akan dipantau observasi oleh kepala sekolah. Setelah Bapak Ibu mengisi semuanya, maka kepala sekolah akan mengembalikan kembali hasil penilaian tersebut di PMM. Dan kembali Ibu mengisi di PMM hasil daripada observasi tindak lanjut yang sudah dilakukan. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi pembinaan kinerja, isi dokumen tindak lanjut. Apa yang diisi?
Coba kita lihat cek rinciannya. Nah, di sini sudah diberikan bahwa kepala sekolah artinya sudah memberikan penilaian terhadap apa yang kita lakukan kemarin pada saat observasi. Inilah penilaian daripada kepala sekolah. Nah, kemudian lanjut, setelah kita mengeceknya, maka ini penilaian kepala sekolah dan kembali dikembalikan kepada guru, dan kita akan memberikan lagi pengisian terkait dengan formulir yang sudah dikembalikan. Maka kembali kita menjawab formulir daripada poin ketiga itu. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Ini pertanyaannya, bagaimana refleksi Anda tentang praktek kinerja Anda selama observasi praktek kinerja? Nah, ini adalah jawaban-jawaban. Nanti Bapak Ibu guru sesuaikan dengan bagaimana perilaku atau tindak lanjut yang sudah dihadapi pada saat Bapak Ibu diobservasi atau perilaku yang diambil pada saat itu. Nah, kemudian di sini juga ada panduannya. Panduan pengisian refleksinya juga sudah ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah di sini ada pilihan belajar. Nah, di sini tentu pilihan belajar, ada pertanyaan, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda? Nah, setelah diobservasi tentu ada pertanyaan-pertanyaan lagi apa yang akan, nah disinilah dijawab. Sebagai seorang pendidik, saya akan lebih fokus pada media, model pembelajaran, kemudian mampu meningkatkan semangat belajar siswa dan mengembangkan cara pendekatan ke siswa dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan, silahkan. Nah, kemudian ada lagi, upaya-upaya apa yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut? Nah, tentu upayanya adalah bagaimana melakukan suatu praktek simulasi dan berkolaborasi dan sebagainya. Silakan. Nah, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, di sini bulan Mei tentunya. Nah, kemudian dukungnya apa? Silakan diambil di sini. Di sini tidak bisa dibuka karena sudah dinilai. Nah, kemudian begitulah selanjutnya sampai akhir. Nah, di sini ada pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Pilihan belajarnya ada 3 pilihan belajar yang bisa diambil. Nah, kebetulan saya mengambil teori coaching. Ya, pelajaran modulnya sudah saya pelajari semuanya, dan itu adalah berakhir di bulan Juni. Kemudian setelah itu maka apa yang sudah dijawab oleh Bapak Ibu kemudian dinilai kembali oleh kepala sekolah. Ya. Jadi kepala sekolah memberikan penilaian kembali sehingga berubah menjadi 75%. Nah, itu awalnya. Nah, kemudian setelah 75% maka kita akan membuka PMM kembali. Kita akan membuka PMM kembali, berarti di sini sudah ada 1 centang 1, centang 2, centang 3. Nah, di sini tadi centang 3. Nah, kalau sudah di sini dinilai berarti sudah 75, maka kita akan melangkah selanjutnya di sini dengan tahapan yang keempat. Nah, karena sudah 75%, maka saya sudah berada di sini. Lihat kemudian apa yang harus dijawab di sini. Di sini formulir refleksi tindak lanjut, ya, akan ada banyak pertanyaan terkait dengan observasi yang tadi. Nah, ada pilihan belajar seperti ini. Pilihan belajarnya adalah sebagai seorang pendidik, saya akan lebih fokus kepada seperti yang tadi. Nah, pertanyaan yang muncul pada tindak lanjut selanjutnya adalah seperti ini. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, tentu Bapak Ibu semuanya memiliki inspirasi yang berbeda-beda, sesuaikan ya. Sesuaikan dengan perilaku yang dipilih, kemudian hasil observasi dan inspirasi yang Bapak Ibu rasakan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Nah, tentu setelah
mendapatkan inspirasi baru, pasti Bapak Ibu akan melakukan suatu perubahan praktik kinerja di dalam. Nah, itu silakan Bapak Ibu lanjutkan. Ini adalah jawaban saya. Nah, kemudian apa tantangan yang paling sulit yang akan dihadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, setiap guru mungkin memiliki perubahan yang berbeda-beda tergantung dari kelas yang mereka hadapi. Nah, di situ ini adalah jawaban saya. Ada 3 tantangan. Nah, kemudian bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut bisa memastikan perubahan terjadi. Nah, juga itu silakan dijawab Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Nah, ada juga pertanyaan dari tadi, belajar di platform Merdeka Mengajar, kan tadi ada pilihannya. Sekarang ditanya, apa inspirasi baru setelah dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, setelah tadi yang saya pilih adalah coaching, maka apa yang saya dapatkan dari itu? Nah, sehingga kalau saya memilih coaching untuk lebih memahami bagaimana peran guru di dalam pendampingan kepada peserta didik, dan materi yang kita pelajari di PMM berdampak terhadap pola pikir kita sebagai seorang pendamping atau pendidik. Nah, begitu itu jawaban saya. Kalau jawaban Bapak Ibu silahkan ikuti sesuai dengan kemampuan atau tantangan atau inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan dari teori PMM atau materi PMM yang Bapak Ibu pilih. Nah, karena tidak semua Bapak Ibu memilih materi coaching seperti saya. Ada juga yang memilihnya berdiferensiasi, banyak sekali pilihan yang memang ditawarkan oleh platform Merdeka Mengajar sebagai pilihan belajar di dalam pengisian pengelolaan kinerja. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, nah, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas? Nah, tentu selalu diminta sebuah perubahan dari apa yang sudah kita dapatkan berdasarkan inspirasi yang didapatkan. Nah, tentu setiap Bapak Ibu memiliki. Cuman saya tadi mendapatkan umpan balik bahwa siswa itu memiliki ketakutan juga di dalam bekerja kelompok. Nah, setiap siswa pasti memiliki suatu tekanan ketika mereka melakukan suatu kerja kelompok. Nah, ketika kita melakukan sebuah pendampingan, tentu perasaan itu tidak akan muncul lagi, memperkecil sebuah perasaan yang tertekan. Nah, gitu artinya. Nah, kemudian tentu tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi di dalam melakukan perubahan. Nah, inilah biasanya tantangan apa yang tersulit. Nah, setiap guru itu waktunya terbatas di sekolah, kemudian dengan kegiatan yang beraneka ragam sehingga sulit mengajak guru melakukan simulasi praktik karena terkendala itu kegiatan masing-masing guru pada jam mengajarnya, kemudian waktu yang sangat terbatas. Nah, itulah kesulitan kami para pendidik di dalam melakukan sebuah kegiatan. Bukannya tidak mau, tetapi susahnya di dalam pengaturan waktu karena banyaknya kegiatan yang diperlukan pengelolaan waktu, manajemen waktu yang baik. Nah, kemudian bagaimana rencana di dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan itu terjadi? Nah, itu adalah tentu kita meminta bantuan atasan, bagaimana caranya mengkondisikan dan mengumumkannya pada grup-grup yang sudah disepakati atau grup-grup resmi sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, begitulah kira-kira Bapak Ibu dari kalau kemudian ini akan dikumpulkan kembali ke kepala sekolah sehingga begitu kepala sekolah menilai kembali maka sudahlah 100% baru pada perilaku. Nah, setelah itu kita akan kembali lagi kepada apa yang kita sudah isi tadi baru perilaku, kompetensi ini kompetensi pengembangan. Nah, di sini. Nah, kalau untuk kompetensi pengembangan kemarin saya memilihnya harus dengan 32 poin. Itu adalah poin yang sudah ditentukan. 32 poin artinya sudah memenuhi ekspektasi di dalam pengelolaan kinerja. Nah, kemarin saya memilihnya adalah 20 poin itu
itu RHK-nya tentang meningkatkan kompetensi peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya. Nah, kemudian saya sudah terlanjur memilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coaching, mentor atau fasilitator. Nah, kebetulan saya adalah guru pamong PPG sehingga itu mendapatkan 12 poin, tetapi kita masih menunggu sertifikat dari itu sehingga sebelum saya upload ya. Nah, itulah RHK. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin merubah RHK, tentu di sini ubah RHK bisa. Nah, kemudian pastikan Bapak Ibu itu berdiskusi dengan pimpinan kepala sekolah. Nah, untuk pengelolaan kinerja dengan pengembangan kompetensi hanya itu sesuaikan dengan, kemudian kumpulkan, sudah selesai. Nah, sini sudah dikumpulkan ya. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Nah, kita cek sekarang ke tugas tambahan. Untuk tugas tambahan, kita coba dilihat apa saja tugas tambahan Bapak Ibu di sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai waka tentu di sini diklik nanti pada ini sebagai waka. Nah, kebetulan di sini saya tugas tambahannya adalah di sini sebagai pelaksana tugas tambahan sebagai wali kelas, ya. Sebagai wali kelas sudah saya kumpulkan berupa program kerja. Kita coba cek dulu berupa program kerja. Ya, disinilah program kerjanya. Ya, program kerja, kemudian filenya semua berupa PDF. Nah, kemudian di sini tugas sama sebagai pembina ekstrakurikuler, kebetulan saya sebagai pembina extra marching band sudah saya kumpulkan. Kita cek di sini. Nah, disinilah program kerjanya. Kita cek di sini. Ini program kerjanya, prokernya, program kerjanya, ya. Nah, kemudian sebenarnya banyak di sini kalau kita memiliki tugas yang banyak. Nah, kebetulan saya tugasnya sedikit ya, sebagai wali kelas, kemudian sebagai ekstra, kemudian sebagai guru piket, nah cuma 3. Nah, ketika Bapak Ibu nanti ada yang bertugas sebagai pembina ekstranya banyak, berarti buat laporannya banyak, kemudian sebagai waka di sini tugasnya juga banyak. Nah, kebetulan saya tidak waka, tetapi inilah tugasnya saya. Nah, untuk tutorial yang saya buat adalah sekedar saya mampu untuk memberikan informasi, berbagi informasi terkait dengan apa yang sudah saya dapatkan juga melalui media. Nah, sehingga berbagi itu adalah merupakan sebuah momen yang sangat penting untuk kita semuanya. Nah, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, sehingga semua apa yang menjadi harapan kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Kita akhiri dengan Om Santi-Santi. Mari kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing dan tetap bersemangat.